dibersamai oleh Ustadz Cahyadi. Kita sapa dulu Ustadz Cahyadi. Assalamualaikum Ustadz Cahyadi. Assalamualaikum. Salam. Suaranya bisa. Suara saya bisa didengar, Pak Sal? Bisa. Oh ya, alhamdulillah. Iya. Tadi suara Pak Sal putus-putus, sekarang sudah jelas. Baik, Bapak sekalian, alhamdulillah Pak Cahyadi sudah hadir bersama kita. Langsung kita nikmati bersama-sama kajian pada pagi hari ini dengan tema membangun visi surga ya dari dalam rumah tangga kita. Monggo, Cahyadi kami persilahkan. Kita awali dulu Bapak sekalian dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini adalah pertemuan yang memberikan keberkahan untuk kita semuanya, menjadikan kebaikan bagi dunia dan akhirat kita, dan menjadi salah satu wasilah atau sarana bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan pagi hari ini, tema yang akan kita bahas pada tema keluarga sakinah adalah bagaimana kita membangun visi di dalam rumah tangga. Apa itu visi, Bapak-Ibu sekalian? Bahasa yang paling mudah, visi itu adalah apa yang ingin kita raih, yang menjadi tujuan terakhir dari perjalanan kehidupan keluarga kita. Mau dibawa kemana rumah tangga kita? Mau dibawa kemana keluarga kita? Itu adalah, jadi kalau kita bicara visi itu sedang berbicara tentang di mana ujungnya nanti keluarga kita ini mau dibawa kemana. Itulah yang disebut sebagai visi. Nah, sebelum kita bicara visi itu, Bapak-Ibu sekalian, saya ingin kembali mengingatkan pertemuan sebelumnya kita sudah bicara tentang landasan hidup rumah tangga. Nah, inilah yang menjadi bagian penting dari struktur hidup rumah tangga kita, bahwa landasan keluarga itu adalah iman kepada Allah SWT. Iman dan takwa kita itu yang menjadi landasan, menjadi fondasi di dalam kehidupan rumah tangga. Ini yang membedakan antara rumah tangganya orang beriman dengan rumah tangganya orang yang tidak beriman. Itu dimulai dari fondasinya atau landasannya. Kemudian motivasi dalam hidup rumah tangga itu adalah ibadah kepada Allah. Oleh karena itu harus dilandasi dengan keikhlasan niat. Jadi niatnya harus ikhlas karena Allah SWT. Kemudian pegangan hidup kita dalam sehari-hari yang menjadi pedoman kita, yang menjadi rujukan kita, tentu saja adalah syariatnya Allah SWT. Untuk mengatakan sesuatu sebagai benar atau tidak benar, sesuatu sebagai patut atau tidak patut, nomor satunya adalah syariat Allah SWT. Nah, orientasi dalam kehidupan berumah tangga itu adalah mencari keberkahan dari Allah SWT. Hidup berumah tangga itu bukan sekedar mencari kesenangan, bukan sekedar mencari kebahagiaan, tapi yang paling pokok adalah mencari ridhonya Allah SWT, mencari keberkahan dari Allah SWT. Itu yang harus menjadi orientasi dalam kehidupan berumah tangga kita. Nah, visi dalam hidup berumah tangga orang beriman itu adalah untuk meraih surganya Allah. Jadi kalau ditanyakan akan dibawa kemana keluarga kita, ujungnya dari keluarga kita itu nanti akan diajak kemana, dibawa kemana, maka jawabannya adalah surga. Semuanya akan dibawa ke surga. Jadi visinya keluarga orang beriman adalah bisa meraih surganya Allah SWT, baik surga di dunia maupun surga di akhirat.
surga dunia berupa baiti jannati, surga akhirat berupa surga tertinggi yang ingin kita raih bersama dengan keluarga kita bersama-sama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyuruh, memerintahkan kepada kita semuanya, apabila kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah firdaus. Fas'aluhul firdaus fa innahu awsatul jannah wa alal jannah. Jadi kalau kalian meminta pada Allah, fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta pada Allah, mintalah surga firdaus. Kenapa minta surga firdaus? Karena fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena surga firdaus inilah yang menjadi surga yang paling tinggi, ya, surga tertinggi dan bagian yang paling tengah. Jadi kalau dilihat dari segi tingkatan, maka surga firdaus ini tingkatan yang jadi bukan di pinggiran surga, tapi di tengah-tengahnya surga. Jadi surga itu sangat luas, yang disebut dengan firdaus itu adalah di bagian-bagian tengah dari surga itu, bukan di bagian pinggiran-pinggirannya. Jadi itu adalah puncak kenikmatan yang bisa diraih oleh orang-orang beriman kelak ketika menghadap Allah SWT. Nah, Nabi SAW tidak menyuruh kepada kita, yang penting masuk surga. Tidak hanya begitu. Nabi tidak menyuruh kepada kita, udahlah yang penting kamu di dalam surga meskipun derajat yang paling rendah. Tidak begitu. Tapi kita itu disuruh memiliki visi yang tinggi, disuruh memiliki cita-cita yang tinggi, disuruh memiliki harapan yang tinggi kepada Allah SWT. Jadi tidak, wes yang penting mlebu surga, yang penting masuk surga. Tidak hanya seperti itu. Tapi Nabi SAW menyatakan, kalau kamu minta pada Allah itu, mintalah surga tertinggi. Jadi, enggak semata-mata surga, tapi yang diinginkan oleh Nabi SAW kepada kita semuanya, itu kita bisa masuk ke dalam surga yang tertinggi. Itulah yang menjadi cita-cita. Jadi kalau orang beriman itu diarahkan untuk memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya di antara kita ya, para jamaah ini ada yang masih kuliah misalnya, maka cita-cita ketika kuliah itu ya, itu harusnya adalah kalau bisa meraih prestasi tertinggi, IP yang paling tinggi, lulus yang tepat waktu, dengan prestasi yang terbaik, itu orang beriman itu diarahkan untuk memiliki hal-hal yang tertinggi dalam kehidupannya. Allah SWT juga menyatakan bahwa dalam hidup sehari-hari itu ya, itu juga dinyatakan kita itu orang-orang yang tinggi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, kamu itu jangan tahinu, wala tahinu wala tahzanu. Kamu jangan lemah, kamu jangan sedih. Kenapa? Karena kamu semuanya itu adalah a'laun, yang tinggi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu tinggi kalau kamu itu betul-betul beriman kepada Allah SWT. Oleh karena kamu itu tinggi, maka kalau minta surga, mintalah surga yang tertinggi. Mintalah surga firdaus fa innahu ausatul jannah wa a'lal jannah. Karena surga firdaus itu adalah surga yang di tengah-tengah, bukan di pinggir. Dan dia adalah a'la, yang paling tinggi, bukan yang rendah. Jadi tengah dari segi posisi keluasan ya. Jadi di antara surga yang sangat luas itu, dia di tengah-tengahnya, bukan di pinggirannya, tapi tertinggi, a'la dari segi derajatnya. Jadi kalau surga itu bertingkat-tingkat, berlevel-level, maka yang paling tinggi itu adalah surga firdaus. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, yang kita inginkan bersama dengan keluarga kita itu ya, itu bukan sekedar bisa masuk ke dalam surga itu sendiri-sendiri. Jadi misalnya suami masuk surga sendiri. Tapi masuk surga itu bersama dengan keluarga kita. Jadi Allah SWT berkenan memasukkan orang beriman itu bersama dengan keluarganya asalkan memenuhi syarat-syaratnya. Jadi kita semuanya bukan hanya masuk surga sendirian, tapi masuk surga bersama dengan anggota keluarga kita semuanya, baik jalur ke atas, jalur ke bawah, ataupun ke samping. Itu semuanya bisa bersama-sama di dalam surganya Allah SWT asal memenuhi syarat-syaratnya. Nah, apa saja syaratnya? Apa saja kunci-kuncinya, Bapak-Ibu sekalian, yang dirahmati Allah SWT? Paling tidak ada 3 kunci. Tentu saja ada banyak ya, bukan hanya 3 ini, tapi
dalam kesempatan pagi hari ini saya menyampaikan 3 saja dari kunci-kunci untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kuncinya banyak, tapi kita tidak mungkin membicarakan semuanya. Maka pada kesempatan pagi hari ini yang kita bicarakan hanya 3 poin saja. Kunci yang pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang kedua adalah kesalehan diri dan keluarga kita. Kunci yang ketiga adalah kesabaran di dalam melewati berbagai macam kehidupan. Kita lihat satu persatu ya, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari yang pertama. Kunci yang pertama adalah kunci keimanan. Inilah kunci yang paling fundamental, kunci yang paling pokok, kunci yang paling esensial ya. Jadi tidak mungkin kita akan bisa mendapatkan surganya Allah SWT sebanyak apapun amal-amal kita kalau kita tidak memiliki keimanan. Jadi iman ini, kita lihat ayatnya ya, Bapak-Ibu sekalian. Dalam slide berikutnya, saya sampaikan ayat-ayat yang berkaitan dengan masuk surga bersama dengan semua anggota keluarga kita. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wa tabassum dzurriyyatun bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu nafsin bima kasabat rahim. Allah SWT menyatakan, orang-orang yang beriman, walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi nomor 1 yang ditunjuk itu adalah orang-orang yang beriman. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi yang akan bisa meraih surganya Allah SWT itu adalah orang-orang yang beriman. Wattaba'zum dzurriyyatun biimanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam keimanan. Jadi orang beriman dan yang mengikuti dia dalam keimanan itu alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan, kami akan hubungkan mereka dengan anak cucu mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal-amal perbuatan mereka. Surat At-Tur ayat yang ke-21. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ayat ini memberikan fondasi yang sangat kuat kepada kita bahwa yang Allah akan masukkan ke dalam surga itu hanya orang-orang yang beriman. Artinya apa? Kalau dalam satu keluarga itu ada yang beriman dan ada yang tidak beriman, maka tidak semua dari mereka bisa masuk ke dalam surganya Allah SWT. Bagi yang beriman, dia akan bisa masuk ke dalam surganya Allah SWT. Tetapi kalau ada anggota keluarga yang tidak beriman, maka dia tidak bisa masuk ke dalam anggota keluarga itu beriman kepada Allah atau tidak. Itu sebabnya maka pada kisah nabi-nabi terdahulu, ada kisah Nabi Nuh misalnya, ketika dia masuk ke dalam kapal, ada di antara anggota keluarganya yang tidak ikut naik kapal keselamatan itu. Irkabu fiha, masuk kalian ke dalamnya. Irkam ma'ana, ayo masuk bersama dengan saya, bersama kami dalam kapal ini gitu. Tapi ternyata bukan hanya sekelompok kaumnya yang tidak mau naik ke dalam kapal itu, tetapi bahkan di antara anggota keluarganya sendiri ada yang tidak mau naik ke dalam kapal keselamatan itu. Jadi akhirnya Nabi Nuh selamat bersama dengan umatnya. Tetapi keluarganya dan masyarakatnya yang tidak mau ikut dalam kapal keselamatan itu, maka tidak selamat, kena banjir bandang, dan pada akhirnya itu menenggelamkan mereka semuanya. Nah, jadi yang masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh itu adalah mereka yang beriman kepada Allah SWT. Dan mereka itulah yang selamat dari banjir. Dan mereka juga tentu saja kelak di hari akhir selamat dari azabnya Allah SWT. Ini yang menjadi kunci pertama, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita ingin masuk ke dalam surga bersama keluarga, harus dipastikan bahwa semua anggota keluarga itu beriman kepada Allah SWT. Karena kuncinya adalah walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wattaba'hum dzurriyyatun biimanin, dan orang-orang yang mengikuti dalam keimanan. Jadi kalau yang anak-anaknya, cucu-cucunya itu tidak mengikuti dalam keimanan, maka yang tidak beriman inilah yang tidak bisa masuk ke dalam surga bersama dengan yang lainnya. Tapi semua yang beriman akan bisa dimasukkan ke dalam surga oleh Allah SWT. Nah, dalam ayat ini, Bapak-Ibu sekalian, surat At-Tur ayat 21 ini, juga sekaligus sebagai dalil yang dinyatakan oleh para ulama, misalnya di dalam Quran, di dalam tafsir Ibnu Katsir, dinyatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa kelak orang-orang beriman itu dimasukkan ke dalam surga bersama dengan semua anggota keluarganya. Jadi
satu anggota keluarga itu masuk ke dalam surganya Allah SWT bersama dengan anggota keluarga itu yang beriman semuanya. Dalam derajat yang sama. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, amalnya manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang amalnya baik banget, ada yang amalnya biasa-biasa aja. Kalau semua anggota keluarga ini masuk ke dalam surganya Allah SWT karena keimanannya, iman mereka itu padahal berbeda-beda. Ada yang imannya kuat banget, ada yang imannya sedang-sedang saja, ada yang imannya tipis-tipis gitu. Itu juga nanti kelihatan pada amalnya. Amalnya orang yang beriman yang tinggi imannya, itu amalnya sangat baik. Yang imannya sedang-sedang saja, amalnya juga sedang-sedang saja. Yang imannya tipis-tipis, amalnya juga tipis-tipis. Nah, tentu saja orang yang imannya paling tinggi dengan orang yang imannya paling rendah ini, meskipun sama-sama masuk surga, tetapi level surganya pasti beda dong, karena ada yang amalnya sangat bagus. Tentu saja level surga mereka, kalau sama-sama masuk ke dalam surga, itu level yang berbeda. Ada yang sangat tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Lalu bagaimana caranya? Ayat ini Allah SWT menyatakan, Al-Haq Nabim Dzurriyyatahum. Kalau di surga itu akan kami hubungkan, akan ditemukan satu dengan yang lainnya. Orang-orang beriman itu di dalam surga akan ditemukan, padahal levelnya beda-beda. Misalnya ya, satu keluarga itu ayah, ibu, ya, suami istri itu, kemudian anak-anak, kemudian cucu-cucu, misalnya gitu ya, lalu ada kakek nenek, misalnya gitu ya. Taruhlah kita ambil keluarga yang dekat saja seperti itu. Lalu misalnya ada di antara mereka itu yang amalnya sangat bagus, karena keimanan sangat bagus, amalnya sangat banyak, amalnya sangat istimewa, gitu ya. Lalu kemudian ada di antara mereka yang oke lah imannya sedang-sedang, kemudian amalnya juga sedang-sedang. Lalu di antara mereka ada yang imannya tipis-tipis dan amalnya pun juga tipis-tipis. Nah, satu keluarga ini tadi ya, yang terdiri dari kakek, lalu ayah, ibu, lalu kemudian anak-anak, lalu cucu-cucu ini, kita ambil contoh satu potret keluarga yang hidup bareng itu misalnya 4 generasi ya. Kayak di dalam keluarga saya itu hidup dalam rumah saya itu 4 generasi. Jadi ada ibu mertua saya, itu berarti generasi tertua, generasi pertama. Lalu ada saya dan istri saya, ini berarti generasi kedua. Lalu ada anak-anak saya, itu generasi ketiga. Dan ada cucu saya, itu generasi keempat. Jadi di dalam rumah saya itu ada 4 generasi. Nah, kita ambil contoh biar mudah ya, karena hidup bersama dalam 4 generasi itu kalau di Indonesia banyak. Bahkan ada yang sampai 5 generasi, tapi itu tidak banyak. Yang banyak itu adalah yang bertahan sampai dengan 4 generasi, itu banyak. Nah, kalau kita bayangkan satu keluarga yang tinggal bersama itu dalam konteks 4 generasi ini misalnya gitu ya, maka ketika kita misalnya ya, ada di antara anggota keluarga itu yang imannya sangat tinggi, sangat bagus, amalnya sangat bagus, berkilau, maka tentu dia akan berhak mendapatkan surga yang paling tinggi di antara yang lainnya. Sementara anggota keluarga yang lainnya ada yang imannya itu sedang-sedang saja, amalnya sedang-sedang saja, maka tentunya mereka juga mendapatkan surga yang sedang-sedang saja. Dan ada orang di antara anggota keluarga itu yang imannya tipis-tipis saja, tapi beriman, dan amalnya juga tipis-tipis saja. Maka kalau mendapatkan surga, layaknya juga adalah surga yang paling rendah, tapi surga. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ayat ini menyatakan bahwa Allah akan menghubungkan. Lalu bagaimana caranya? Itu yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir ketika memberikan penjelasan surat At-Tur ayat 21 itu. Wong amalnya saja beda-beda, imannya saja berbeda-beda, dan peluang untuk mendapatkan surganya juga berbeda-beda tingkatannya. Bagaimana caranya Allah mengumpulkan mereka? Di mana dikumpulkannya? Seandainya dalam satu keluarga itu ada yang surganya dapat tertinggi, ada yang surganya itu di rendah, ada yang surganya itu paling bawah. Jadi seandainya dalam satu keluarga itu bermacam-macam kayak begitu ya, Bapak-Ibu sekalian, kalau ada yang surga tertinggi, surga tengah, surga rendah, misalnya gitu. Lalu bagaimana Allah mengumpulkan? Apakah dikumpulkan di surga yang paling rendah untuk mengikuti yang paling rendah itu? Dan ada yang paling rendah, maka dibuat rata-ratanya sehingga dikumpulkan di surga yang paling tengah, ataukah dikumpulkan di surga yang paling tengah, paling atas? Mana yang kita pilih, Bapak-Ibu sekalian? Kalau kita disuruh milih, pasti kita milih surga yang paling tinggi, karena itulah cita-cita kita. Tapi apakah demikian Allah mengumpulkannya? Ternyata memang betul demikian. Ya. Dari mana kita tahu? Dari penjelasannya Ibnu Katsir tentang ayat ini, surat At-Tur ayat 21.
Nanti Bapak Ibu silakan buka tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsirnya Al-Qurtubi juga ada, tafsir Jalalain juga ada, tapi disebutkan saya baca di tafsirnya Ibnu Katsir bahwa kelak ketika orang beriman itu dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT, maka yang pertama kali dicari itu adalah keluarganya. Jadi misalnya ya, ada seorang istri, dia duluan masuk ke dalam surga misalnya. Lalu begitu dia di surga, maka dia kemudian akan mencari suaminya, mana suamiku gitu, mana anak-anakku, mana orang tuaku. Jadi yang pertama kali dicari itu adalah kerabat dekatnya. Kalau dia tidak menemukan, dia bertanya pada Allah, ya Allah mana, suamiku mana, anakku mana, orang tuaku mana gitu. Lalu kemudian Allah menjawab, ini di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, dinyatakan, Allah menjawab, mereka juga di surga, cuma tidak setinggi kamu surganya, karena amal mereka tidak sebaik amal kamu. Nah itu jawaban Allah SWT. Maka orang beriman ini mengatakan pada Allah SWT, ya Allah, dulu ketika saya beramal di dunia itu juga untuk mereka, bukan hanya untuk saya. Jadi misalnya seorang istri yang di masa hidupnya di dunia ini rajin ngaji gitu ya, dia rajin ngaji, terus kemudian dia masuk ke dalam surga, lalu nyari suaminya nggak ada, misalnya gitu ya, nyari anak-anaknya nggak ada, misalnya gitu. Maka dia lapor pada Allah, ya Allah mana mereka? Mereka juga di surga. Cuma karena amalnya itu nggak sebaik kamu, jadi kamu ini lebih tinggi daripada anggota keluargamu yang lainnya. Lalu orang ini mengatakan, ya Allah aku dulu beramal di dunia ini bukan hanya untuk saya sendiri. Jadi waktu saya datang ke majelis taklim itu niatan saya bukan hanya untuk diri saya sendiri. Saya juga ingin mensurgakan suami saya karena dia mendukung aktivitas majelis taklim saya. Karena dia mendukung aktivitas pengajian saya. Makanya saya juga mendoakan dalam majelis taklim itu agar pahala yang saya dapatkan dari majelis taklim itu juga mengalir kepada suami saya. Nah, jadi bapak-bapak kalau istrinya rajin majelis taklim jangan dihalangi, Pak ya. Kalau istrinya itu rajin di pengajian-pengajian, istrinya rajin di majelis-majelis taklim jangan dihalangi. Kalau Bapak meridhoi, maka meskipun Bapak tidak sebanyak pengajiannya dibandingkan dengan istrinya, maka pahala yang mengalir kepada istri itu sampai juga kepada Bapak. Nah, apalagi ketika Bapak sendiri juga ikut rajin taklim, ikut majelis taklim, ikut pengajian rutin gitu ya, maka itu akan menambah amal kebaikan bagi Bapak selain sudah mengizinkan istrinya dan mendapatkan pahala dari majelis taklim dan amal yang dilakukan istrinya, lalu dirinya sendiri juga beramal, itu yang akan menyebabkan dirinya semakin baik dan semakin meningkat amalnya. Dan orang-orang yang beriman ini tadi akhirnya dikumpulkan oleh Allah SWT, yang surganya di bawah-bawah tadi itu ya, dikumpulkan semuanya di surga yang tertinggi, yang berhasil dicapai oleh salah satu dari mereka. Saya ulangi ya, di mana Allah mengumpulkan orang-orang beriman bersama keluarganya itu, ketika orang-orang beriman itu level surga mereka kelak berbeda-beda. Satu keluarga, suami istri, anak, cucu, lalu kakek nenek, misalnya gitu ya. Lalu kemudian karena amalnya berbeda-beda, semuanya beriman, tapi karena amalnya berbeda-beda, level imannya berbeda-beda, sehingga level surganya pun berbeda-beda. Nah, karena kasih sayangnya Allah kepada mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan kumpulkan mereka, kami hubungkan mereka. Bagaimana caranya? Jawabannya ada pada penggal ayat ini. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal kebajikan mereka. Jadi manusia ketika beramal dalam kehidupan di dunia itu ya, dia dapat pahala dari Allah SWT, dan begitu pahala sudah Allah tetapkan, manusia ini meninggal dunia, maka Allah tidak menguranginya atas pahala amal yang dimiliki oleh orang-orang itu, Allah tidak menguranginya. Nah, seandainya caranya Allah SWT itu misalnya ya, karena di antara keluarga kalian ada yang surganya tertinggi, ada yang surga tengah, ada yang surga paling bawah, kalau begitu udah di rata-rata, kalau begitu di tengah-tengahnya saja, sehingga yang surga paling bawah bisa naik ke tengah, tapi surga yang paling atas bisa turun ke bawah, supaya bisa ngumpul semuanya di surga yang levelnya sama, di rata-rata. Nah, kalau seperti itu caranya, berarti ada yang turun, ya. Jadi karena yang tadi ada yang pahala amalnya baik, sangat tinggi, sangat istimewa amalnya, dia surganya tertinggi. Kalau disuruh turun ke tengah, berarti Allah mengurangi pahala amal orang itu. Kalau yang surganya bawah, dinaikkan ke tengah, alhamdulillah dia naik.
Tapi kalau ada yang sudah mencapai surga tertinggi, gara-gara ada satu anggota keluarganya yang berada paling bawah, akhirnya dia turun. Berarti kan Allah mengurangi. Padahal Allah tidak mau mengurangi pahala amal hambanya. Jadi kalau hamba-hamba itu sudah beramal baik, pahalanya tidak akan dikurangi. Sehingga supaya bisa berkumpul bersama satu keluarga itu, yang Allah lakukan adalah menaikkan semua anggota keluarga yang surganya di level bawah itu ke surga yang tertinggi yang berhasil dicapai oleh salah satu dari anggota keluarga kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini kita bisa mendapatkan gambaran kebaikan bahwa kalau kita merasa sampai dengan hari ini amal kita biasa-biasa aja, ya, maka kita kemudian bisa berharap mudah-mudahan anak-anak kita lebih baik pahala amalnya daripada kita. Anak-anak kita lebih kuat imannya daripada kita. Anak-anak kita lebih hebat di dalam kegiatan-kegiatan keyakinannya, ya, dalam keyakinannya, keimanannya itu kepada surganya. Karena anak kita bisa mencapai surga yang lebih baik dan lebih tinggi daripada orang tuanya. Andai sampai dengan level anak itu belum juga ada perbaikan, kita masih punya cucu-cucu. Jadi kemudian upayakan agar misalnya ya, bapak ibunya tidak hafal Quran, maka di antara anak-anaknya dicetak supaya kemudian ada yang hafal Quran. Ternyata ada juga keluarga yang anak-anaknya tidak ada yang hafal Quran. Kalau begitu masih punya cucu, cucunya diproses supaya kemudian dia bisa menjadi penghafal Quran. Misalnya begitu ya. Artinya apa? Selalu ada kesempatan yang Allah berikan. Kalau amal seseorang kurang baik, maka dia nanti bisa mendapatkan kebaikan amal itu dari anak turunnya. Ini berdasarkan surat At-Tur ayat 21. Al-haq nabihim dzurriyyatahum, nanti akan dikumpulkan di surga itu bersama dengan anak buahnya, anak turunnya ya, keluarganya gitu. Dan wama alasnahum min amalihim min syai', dan kami Allah SWT tidak akan mengurangi sedikit pun pahala dari amal orang-orang yang beriman itu. Nah, ini kunci pertama ya Bapak Ibu sekalian. Jadi agar kita bisa masuk ke dalam surga bersama keluarga, karena keluarga kita visinya adalah surga, maka kemudian kita harus mengkondisikan semua anggota keluarga kita agar berada dalam keimanan. Nah, asalkan kita, keluarga kita semuanya, suami, istri, anak-anak, cucu-cucunya, cicitnya, semuanya dalam keimanan kepada Allah SWT, maka kelak Allah akan mengumpulkan semua anggota keluarga itu di surga dengan derajat yang tertinggi yang berhasil diraih oleh salah satu dari anggota keluarga itu. Baik, kemudian yang kedua, kunci yang kedua adalah soleh. Jadi kunci pertama iman, lalu kunci kedua adalah soleh. Untuk bisa masuk ke dalam surga bersama dengan semua anggota keluarga kita, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, harus bertumbuh kepada kesalihan. Jadi di atas iman ada amal soleh, di atas keimanan kepada Allah SWT ada kesalihan yang harus dibangun oleh setiap individu dalam keluarga itu. Ini di dalam Quran surat Ghafir yang saya sampaikan ini, ya, ini doanya para malaikat. Malaikat berdoa kepada Allah SWT, Rabbana wadkhilhum jannatu adnil lati wa atahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, masukkanlah mereka, orang-orang beriman itu, ke dalam surga alati wa atahum, yang telah Engkau janjikan kepada mereka, wa man sholaha min abaihim. Ini kata kuncinya, wa man sholaha, dan orang-orang soleh min abaihim, dari orang tua mereka, wa azwajihim, dan suami atau istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak turun mereka. Jadi ini doanya malaikat mendoakan orang-orang beriman. Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian, nikmatnya kita menjadi orang beriman itu wadkhilhum jannatu adnil lati wa tahum. Ya Allah, masukkanlah mereka orang-orang beriman itu ke dalam surga yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Wa man sholaha min abaihim, dan orang-orang beriman itu masuk ke dalam surga bersama dengan orang-orang soleh dari bapak, ibu mereka, kakek, nenek mereka, buyut mereka, ke atas, jalur ke atas ya. Wa man sholaha min abaihim, orang-orang soleh dari jalur atasnya. Wa azwajihim, pasangannya, suami atau istrinya.
wa dzurriyyatihim, dan anak turunnya. Anak-anak, cucu-cucu, dzurriyyatihim. Ya. Jadi yang Allah masukkan ke dalam surga nanti itu adalah waman sholaha, yang soleh. Jadi oleh karena itu, selain anggota keluarga kita semuanya harus beriman pada Allah, juga harus dibangun dengan amal-amal soleh di atas keimanan itu. Kesalehan individual masing-masing anggota keluarga untuk membangun kesalehan keluarga itu. Jadi dari kesalehan individu-individu menuju kepada kesalehan keluarga. Sehingga akhirnya keluarganya menjadi keluarga yang soleh, keluarga yang baik, karena terdiri dari orang-orang yang juga soleh dan solehah. Nah, jadi pastikan Bapak-Ibu sekalian bahwa anggota keluarga kita semuanya adalah orang-orang yang soleh. Makin baik, makin soleh orang itu, surganya juga makin tinggi. Dan kalau surganya makin tinggi, maka itu akan bisa mengajak anggota keluarga yang lainnya, nanti juga bisa semakin meningkat level surganya. Dan jangan pernah menggantungkan kepada seseorang, Bapak-Ibu sekalian ya. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ada gangguan pada sinyal atau koneksi internet Ustadz Zahidi Dagarawan. Mohon menunggu sembari teknis kami perbaiki. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada keterputusan internet ya. Baik, saya sambung lagi. Jadi doanya para malaikat ini menggambarkan kepada kita itu adalah mereka yang soleh ya. Jadi kunci pertama tadi adalah keimanan, kunci yang kedua ini adalah kesalihan. Maka mari kita bersama-sama dengan anggota semua keluarga kita untuk selalu menjaga kesolehan. Dan tadi saya katakan, jangan menggantungkan kepada seseorang di antara kita. Misalnya, karena ada salah satu anaknya yang sangat soleh, lalu kemudian semuanya mengatakan, udah dia aja yang soleh, yang lainnya nggak usah soleh-soleh, karena nanti kita akan ikut surganya dia. Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjamin bahwa orang yang sekarang soleh itu akan selamanya sampai akhir hayatnya soleh. Kita nggak bisa menjamin. Ada orang-orang yang dulunya beramal sangat baik, ada orang-orang yang amalnya sangat luar biasa, tapi di akhir-akhir hayatnya justru menjadi orang yang mengurai semua kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya. Tentu saja ini adalah sesuatu yang sangat tidak kita kehendaki. Nah, oleh karena itu, karena kita tidak tahu apakah setiap dari kita itu nanti akan konsisten sampai dengan akhir hayatnya, maka semua dari kita harus soleh. Karena kita tidak tahu apakah sampai akhir hayat nanti ada orang yang semula, kakek kita tuh soleh banget, sudah nanti surganya kita ikut kakek. Loh, kita nggak tahu. Sepanjang kakek itu masih hidup, ya kita nggak tahu akhir hayatnya. Kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa menjaga, kita hanya bisa berharap mudah-mudahan kita semuanya istiqomah sampai akhir hayat menjadi orang yang soleh, solihah, husnul khotimah sampai akhir hayat kita. Tetapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa kalau sekarang soleh itu selamanya akan soleh, nggak ada yang bisa menjamin. Ya, Bapak-Ibu sekalian ingat, Pak Polisi itu hanya memberikan kesempatan kurang lebih 3 bulan untuk mendapatkan SKCK, surat keterangan berkelakuan baik ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya saya butuh surat keterangan kelakuan baik, datang ke kantor polisi, nanti dapat SKCK itu cuma 3 bulan. Nanti kalau 3 bulan selesai, saya untuk menyatakan diri saya baik lagi, datang ke kantor polisi untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik lagi. Pak Polisi nggak bisa menjamin bahwa orang ini baik selamanya, nggak bisa. Ya. Sama dengan kalau kita itu
menjamin kebaikan seseorang, bahwa misalnya, mohon maaf ini kalau di antara kita ada yang anak-anak muda sedang proses menikah misalnya ya, lalu kemudian ketika ta'aruf saling kenal mengenal antara satu orang laki-laki dan orang perempuan untuk menuju kepada pernikahan, lalu dapat rekomendasi misalnya dari guru ngajinya bilang, oh dia laki-laki yang soleh, jadi insya Allah dia baik untuk kamu, kata guru ngajinya misalnya ya. Kalau si santriwati, santri putri ini karena percaya dengan guru ngajinya, akhirnya dia terima laki-laki yang belum dikenalnya itu. Lalu akhirnya kemudian dia menikah. Dan ternyata setelah berapa tahun, kok ternyata suamiku kayak begini. Yang kata Pak Kiai dulu dia orang yang baik, orang yang soleh, orang yang selalu taat pada Allah SWT. Tapi kenapa ternyata setelah menikah, beberapa tahun ternyata dia menjadi orang yang tidak kelihatan solehnya. Nah, jadi kalaupun Pak Kiai mengatakan dia baik, itu waktu itu, ya. Di Pak Kiai nggak ada yang bisa menjamin bahwa dia akan selamanya baik, nggak ada yang bisa menjamin. Jadi, oleh karena kita tidak bisa menjamin di masing-masing dari kita harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang beriman dan soleh, solihah semuanya. Di atas landasan iman kita, maka kemudian kita mengupayakan kesolihan dan kesolihahan semua anggota keluarga kita. Baik, ini kunci kedua. Lalu kunci yang ketiga, Bapak-Bapak sekalian, agar bisa masuk ke dalam surganya Allah bersama keluarga kita harus memiliki kesabaran. Oke? Jadi yang nomor satu tadi kuncinya adalah iman, ya, supaya bisa masuk surga bersama keluarga. Kunci nomor 2-nya adalah soleh, supaya bisa masuk surga bersama keluarga. Kunci yang ketiga adalah sabar, supaya kemudian kita masuk surga bersama dengan keluarga. Ini dalilnya dalam surat Ar-Ra'd ayat 24-25, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, jannatu adani yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Yaitu surga Aden, di mana orang-orang beriman itu dimasukkan ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, anak cucunya. Jadi seperti ayat yang sebelumnya tadi ya, ini menegaskan kembali bahwa yang akan masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, waman solaha, dan orang-orang yang soleh min abaihim, dari orang tua mereka jalur ke atas, wa azwajim, pasangan mereka, ayah suami istri, kemudian wa dzurriyyatim, anak turun mereka jalur ke bawah. Nah, setelah semuanya ngumpul di surga, yang tadi dalam surat yang pertama yang saya sebutkan, surat At-Tur ayat 21, Allah sudah menyatakan bahwa wa ma alasnahu min amali min syai', kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir itu artinya bahwa satu anggota keluarga itu kelak akan masuk ke dalam surganya Allah SWT dengan derajat surga tertinggi yang berhasil diraih oleh salah satu dari mereka. Nah, setelah semuanya berkumpul di surga tertinggi itu, maka ayat dalam surat Ar-Ra'd ayat 24-25 ini, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat masuk ke tempat orang beriman ini yang ngumpul bersama keluarganya itu ya, yang di dalam surga bersama keluarga itu, min kulli bab, dari berbagai macam pintu-pintunya. Min kulli bab, dari semua pintu-pintunya. Jadi surga itu ada banyak pintu. Lalu kemudian orang beriman bersama keluarganya itu, taruhlah kita bayangin kayak berada dalam satu coupling gitu ya. Satu keluarga ini satu coupling gitu. Lalu kemudian ada banyak pintu. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Lalu malaikat itu masuk ke dalam surga dari berbagai macam pintunya sambil mengatakan apa? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Selamat untuk kalian semuanya. Salamun alaikum. Selamat untuk kalian. Selamat atas apa? Selamat bisa masuk surga bersama keluarga. Gitu. Kenapa bisa masuk ke dalam surga bersama keluarga? Bima sabartum, karena kesabaran kalian. Inilah kunci yang ketiga itu, karena kesabaran. Bagaimana kalian semuanya bisa masuk ke dalam surga bersama anggota keluarga ini? Bima sabartum, ini semuanya karena kesabaran kalian. Maka selamat untuk kalian semuanya. Salamun alaikum, kata para malaikat. Selamat untuk kalian semuanya. Selamat ya, kalian sudah masuk ke dalam surga. Itu kira-kira kalau kita bahasakan dengan bahasa manusia gitu ya. Kayak kalau kita
menjumpai Bapak Ibu sekalian, misalnya sudah dapat pengumuman tahun berapa berangkat haji sudah pasti gitu ya. Terus tetangga datang, oh selamat kamu terpilih untuk berangkat haji. Atau ketika kita sudah selesai haji, pulang sampai di rumah, selamat ya, selamat datang kembali ke tanah air. Selamat kamu sudah berhasil menunaikan ibadah haji, semoga haji mabrur, selamat ya gitu. Ucapan-ucapan seperti itu. Maka malaikat kelak ketika melihat orang-orang beriman bersama anggota keluarganya sudah ngumpul di surga yang derajatnya sama itu, sudah berkumpul bersama semuanya. Maka malaikat mengatakan pada mereka semuanya, Salamun alaikum, selamat kepada kalian semuanya. Bima sobartum, kalian bisa masuk ke dalam surga ini karena kesabaran kalian. Fanikma uqbadar, dan inilah tempat tinggal yang sangat baik, tempat akhir yang sangat baik, visi. Inilah visi kalian, yang dulunya kalian sudah punya visi untuk masuk surga bersama keluarga. Kalian kemudian melakukannya dengan sabar, kalian beriman, kalian soleh, kalian sabar dalam amal-amal soleh itu, maka inilah hasilnya. Fanikma uqbadar, inilah hasil akhir yang terbaik, inilah tempat yang paling indah, yang tidak ada lagi tempat yang lebih indah daripada ini. Fanikma uqbadar, itu semuanya karena kesabaran kalian. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kunci kesabaran. Ya, jadi kalau saya menggunakan bahasa saya untuk menjelaskan ini, misalnya saya aktivitas menjadi konsultan keluarga ya, konselor keluarga. Lalu kemudian ada orang datang ke rumah saya. Ini dulu sebelum pandemi ya, setelah pandemi saya nggak bisa terima tamu. Sebelum pandemi, orang datang ke rumah saya. Kemudian mereka menceritakan masalahnya. Suami saya begini, istri saya begini gitu ya. Terus udah saya nggak tahan lagi, saya bercerai saja gitu. Lalu setiap penasihat pernikahan, setiap konselor itu mesti akan menasihati. Saya juga menasihati. Salah satu nasihat yang pasti diberikan itu adalah sabar, ya. Itulah bagian dari ujian kehidupan. Jadi punya suami yang tidak seperti harapan, punya istri tidak seperti harapan. Bersabarlah karena ini bagian dari ujian kehidupan. Kalau kamu bersabar, mudah-mudahan itu menjadi pintu bagi pasangan kamu untuk mendapatkan hidayah dan kebaikan dari Allah SWT. Sabar ya, sabar ya. Jangan cepat-cepat minta cerai, sabar dengan perangnya suami kamu, sabar dengan kecerewetan istri kamu, sabar dengan kondisi-kondisi yang ada pada pasangan kamu. Sabar, karena kalau kamu sabar, kamu nanti akan bisa mendapatkan pahala yang besar. Dan kalau kamu sabar, maka insya Allah dengan kesabaran kamu itu, yang sekarang, sabar, sabar, sabar. Begitu dia bisa bersabar, begitu kemudian dia bisa bersikap dengan tepat dalam menghadapi konflik, dalam menghadapi persoalan-persoalan, ya itulah hasilnya nanti. Salamun alaikum bima sobartum, selamat ya. Dulu di dunia Masya Allah, kamu disakiti hatinya oleh suami kamu, tapi kamu sabar. Sabar ya, Masya Allah, selamat. Kamu dulu di dunia itu sering mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari istri kamu, tapi kamu sabar. Sabar ya, kamu dulu waktu di dunia sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang tua kamu, tapi kamu sabar. Sabar ya, kamu dulu waktu di dunia menghadapi cobaan berupa anak-anak kamu yang sulit diatur, tapi kamu sabar. Maka selamat atas kesabaran kamu, sekarang kamu mendapatkan surganya Allah SWT. Sabar, itu kata kuncinya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya ulangi, 3 kata kunci agar kita bisa mendapatkan surga bersama dengan semua anggota keluarga kita. Nomor 1 adalah iman, kata kunci keimanan, agar semua dan anggota keluarga kita orang-orang yang selalu beriman sampai akhir hayat kita. Nomor 2, soleh, agar kita dan semua anggota keluarga kita selalu mengkondisikan diri untuk beramal soleh, berlaku kebaikan dalam kehidupan sehari-hari sampai dengan akhir hayat kita. Yang ketiga, sabar, bahwa dalam hidup berumah tangga, hidup sehari-hari ada banyak ujian, banyak cobaan, banyak ketidaknyamanan, ada perbuatan, sikap dari pasangan kita yang tidak kita sukai, maka sabar dengan itu semuanya. Sabar, sabar, sabar dengan itu semuanya. Ya, Bapak-Ibu sekalian, inilah 3 kata kunci. Kalau kita raih bersama dengan keluarga kita, suami, istri, anak-anak, cucu, sampai kakek, nenek kita semuanya, mengkondisikan agar selalu iman, selalu soleh, selalu sabar, sampai akhir hayat kita, insya Allah kita semuanya akan bisa masuk ke dalam surganya Allah SWT bersama dengan semua anggota keluarga kita pada surga dengan derajat tertinggi yang berhasil diraih oleh salah satu dari
anggota keluarga kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memasuki surganya Allah SWT dengan surga Firdaus, fa'inahu, awsatul jannah, wa'alal jannah. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Pak Iwan, pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak sekalian, terima kasih pada Pak Cah yang telah memberikan tausiahnya pada pagi hari ini. Bapak sekalian, monggo kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan ya. Kita masih punya beberapa waktu, mungkin 15 menit ke depan. Baik, ini sudah ada beberapa yang masuk, Pak Cah, pertanyaannya. Yang pertama adalah, Pak Cah mau tanya, jika ada anggota keluarga yang sholatnya lalai, apa bisa dibawa ke surga? Itu satu. Yang kedua, jika ada anggota keluarga yang berbuat dosa besar, mungkin akan menjerumuskan ke neraka, apakah itu juga masuk ke surganya Allah? Dan yang ketiga adalah tentang perceraian. Bagaimana solusinya jika seorang suami ketika diajak ya untuk memperbaiki sesuatu, tetapi dia malah menolak dan mengancam untuk cerai kalau masih terus membicarakan hal itu. Ketika ada masalah tentang tindakan keluarga, tindakan suami yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh keluarga itu. Monggo Pak Cah, sementara itu dulu. Oke. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, pertama, kalau ada di antara anggota keluarga kita yang lalai dalam sholatnya. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita tahu, sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama, ya. Jadi sholat itu adalah tiangnya agama, sehingga nggak boleh melalaikan sholat, ya. Jadi melalaikan sholat itu misalnya apa? Misalnya nggak mau sholat, itu namanya melalaikan sholat. Atau sholat tapi jelang-jelong. Jelang-jelong itu bahasa Indonesianya apa? Tidak konsisten. Kadang sholat, kadang enggak gitu ya. Kalau pas mau sholat ya sholat, kalau enggak mau sholat ya enggak sholat gitu. Itu sesuatu yang tidak konsisten. Itu termasuk kategori melalaikan. Atau sholat 5 waktu, tapi kemudian bermalas-malasan, tidak bersegera melakukannya gitu ya, dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Kalau misalnya ada alasan tentu dimaklumi ya, misalnya dalam satu perjalanan yang kemudian tidak menemukan tempat untuk sholat, misalnya seperti itu tentu sesuatu yang bisa dimaklumi, atau karena kondisi-kondisi tertentu. Kalau Bapak Ibu di Jakarta naik kendaraan dalam kehidupan sehari-hari, lalu macet di tengah jalan, prediksinya nanti sampai rumah masih bisa melaksanakan sholat tepat waktu, tapi ternyata macet di tengah jalan dan nggak mungkin mau sholat di tengah jalan di mana gitu ya, nggak ada tempatnya. Contoh-contoh seperti itu tentu itu bisa dipahami. Nah itu kalau sudah menyangkut sholat itu kita nggak bisa mentolerir ya, karena sholat itu adalah bahkan disebut sebagai pemisah antara orang beriman dan tidak beriman, itu ada pada sholatnya. Jadi ada sisi keimanan, tapi iman itu kan harus ditunjukkan dengan amal nyata. Jadi orang mengatakan beriman tapi nggak mau melaksanakan perintah Allah, itu kan dipertanyakan imannya. Katanya beriman, katanya percaya, tapi nggak mau melaksanakan perintahnya Allah. Salat itu perintah Allah yang pokok, karena dia setelah syahadat lalu salat. Itu rukun iman kita, rukun Islam kita, maaf. Rukun Islam kita. Jadi ketika kemudian kita melaksanakan sudah bersyahadat, maka harus ditindaklanjuti dengan salat. Karena salat itu bagian yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa saya beriman itu maka saya sholat, saya berzakat, saya puasa, saya haji kalau saya mampu. Itu adalah tanda bahwa saya beriman pada Allah SWT. Ada orang beriman, nggak mau sholat, nggak mau puasa Ramadan, nggak mau bayar zakat, nggak mau haji. Lalu dari mana dikatakan dia orang beriman? Nah, sholat salah satu hal yang pokok, bahkan tertinggi dari segi amal ibadah yang terlihat. Karena kalau syahadat itu ya, itu kan keyakinan. Walaupun diucapkan, tapi kan itu amal hati. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan ucapan. Nah, iman itu tidak cukup dengan ucapan. Artinya kalau orang sudah ngomongin syahadat itu ya, itu bukan berarti bahwa dia langsung beriman. Harus ada keyakinan dalam hatinya.
yang itu kemudian diucapkan dengan lisan dan ditindaklanjuti dengan amal perbuatan. Apa amal perbuatannya? Sholat di antara yang paling penting. Sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji, itu di antara rukun Islam yang sangat penting. Jadi oleh karena itu, kalau melalaikan sholat ya, itu tidak bisa ditolerir dalam artian, udah dibiarin aja, tidak bisa begitu. Nah oleh karena itu, semua anggota keluarga berkewajiban untuk mengingatkan dengan cara yang baik, ya. Kalau misalnya seorang istri melihat suaminya lalai sholatnya, ya ingatkan dengan cara yang baik, ya. Jangan diceramai ya, ibu-ibu ya. Kalau suaminya diceramai, nanti suaminya tersinggung, nanti malah semakin susah untuk diajak sholat. Saya pernah punya kenalan gitu ya, ada ibu-ibu yang dia itu biasa jualan sayur keliling pakai motor itu ya, pakai motor jualan keliling, jualan sayur itu. Bapak Ibu mesti ngerti yang saya maksudkan, yang jualan kemana-mana ke kampung-kampung, ke perumahan-perumahan gitu ya, jualan sayur tiap pagi itu. Nah ada ibu-ibu yang dulu kami itu langganan kepada beliau, dulu sebelum saya tinggal di tempat saya yang sekarang. Nah suatu ketika dia itu cerita bahwa dia bingung bagaimana cara agar suami itu mau sholat. Karena suaminya nggak pernah mau sholat. Istrinya rajin banget sholat, tapi suaminya tidak pernah mau sholat. Lalu akhirnya, waktu tanya ke saya bilang waktu itu udah diajak secara baik-baik, kalaupun belum bisa 5 waktu, ya paling tidak mau Jumatan. Gitu. Jadi seminggu sekali mau sholat gitu. Kalau setahun sekali kan sudah dengan Idul Fitri. Kalau sekarang paling tidak seminggu sekali dikondisikan. Nanti kalau sudah bisa seminggu sekali, nanti baru sehari 5 kali itu. Nah sampai suatu ketika dia menemukan cara, itu bukan saran saya, tapi dia nyari cara sendiri sampai akhirnya dia laporan. Alhamdulillah Pak, akhirnya sekarang suami saya mau Jumatan. Saya bahagia sekali, kata dia gitu ya. Seneng banget ngelihat suaminya sekarang sudah mau Jumatan seminggu sekali, sholat Jumat. Terus saya tanya, karena saya penasaran bagaimana cara dia mengajak, bagaimana cara dia meminta suaminya untuk melaksanakan sholat itu. Bu, gimana caranya ngajak suami? Saya tanya. Lalu dia bilang, saya bilang sama suami saya, ini kejadian lama Bu ya, jadi ini sudah mungkin sekitar 10 tahun yang lalu yang saya cerita ini. Sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi ibu ini bilang begini, kalau dia mau Jumatan, maka nanti pulang Jumatan akan saya beri uang 50.000. Jadi 50.000 itu waktu itu ya, itu besar ya. Jadi nanti saya beri uang 50.000 gitu. Lalu akhirnya suaminya mau. Jadi akhirnya kemudian suaminya mau Jumatan, habis Jumatan istrinya memberi janjinya kasih 50.000 gitu. Itu istrinya sudah senang banget, alhamdulillah. Dengan cara itu akhirnya suaminya mau Jumatan. Tapi sekian waktu kemudian, waktu kami ketemu lagi dengan ibu penjual sayur ini, dia bilang lagi, Pak Cah, aduh sedih banget sekarang suami saya nggak mau Jumatan lagi, katanya gitu. Lah emangnya kenapa kok nggak mau Jumatan lagi? Jadi karena biasanya kan dikasih 50.000 setiap kali Jumatan kasih 50.000. Lalu akhirnya suatu ketika suami itu mogok nggak mau Jumatan lagi. Kenapa? Setelah ditanya kenapa nggak mau Jumatan lagi, kata istrinya, kata suaminya, ya harga-harga semuanya naik, barang-barang naik, masa Jumatan cuma dikasih 50.000 lagi katanya. Kok nggak naik dikasihnya? Ya aku nggak mau lagi gitu. Jadi suaminya itu gara-gara dikasihnya tetap 50.000, sementara bensin waktu itu naik, dia nggak mau jadi Jumatan lagi. Nah jadi kalau kita lihat caranya tentu saja kalau dengan orang dewasa itu ya, itu bukan dengan jalan ngasih uang kayak begitu ya. Jadi kamu itu kan kayak cara anak kecil. Kalau anak kecil bolehlah. Kalau kamu puasa dikasih reward apa boleh aja. Tapi kalau orang dewasa, masa untuk sholat dikasih uang 50.000 gitu ya. Itu kan sesuatu yang tentu saja tidak pada tempatnya. Jadi tentu harus ada cara-cara lain, pendekatan yang lebih persuasif agar mengajak semua anggota keluarga itu mau melaksanakan sholat. Apalagi kalau di masa pandemi sekarang ini, Bapak-Ibu sekalian, masjid-masjid banyak yang tutup, bahkan kemudian memang itu dianjurkan oleh pemerintah agar memang masjidnya tutup. Karena di daerah-daerah yang merah ya Bapak-Ibu sekalian, di tempat-tempat yang merah itu bahaya kalau ngumpul itu, bahaya banget. Jadi kalau daerahnya hijau oke lah ya, di daerah-daerah yang hijau silakan di masjid. Tapi kalau kemudian itu daerah merah nggak boleh ke masjid.
Nah, kalau nggak boleh ke masjid, berarti malah kesempatan sholat berjamaah di rumah. Semuanya di rumah berjamaah, sholat bareng-bareng karena masa pandemi di daerah-daerah yang memang merah COVID-nya, gitu ya. Nah, jadi ini kesempatan untuk mengajak semua anggota keluarga. Kemudian yang kedua, apabila ada di antara anggota keluarga itu yang melakukan dosa besar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, tidak ada dosa yang tidak terampuni oleh Allah SWT. Kalau ada orang yang pernah melakukan dosa besar, yang harus dilakukan adalah bertobat dengan tobatan nasuha. Ya, tobat dengan tobatan nasuha, yaitu tobat yang sebenar-benarnya. Tobat yang sebenar-benarnya itu apa? Satu, meminta ampunan kepada Allah SWT. Kedua, merasa menyesal atas apa perbuatan yang dilakukan, perbuatan dosa yang dilakukan itu, dia sesali. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu, berjanji pada Allah SWT. Yang keempat, menjauhi sebab yang menjatuhkannya melakukan tindakan dosa besar. Jadi, dosa besarnya tadi, kenapa dia bisa melakukan itu? Kenapa kok dia sampai sebabnya, ya? Jadi, yang disebut dengan taubat nasuha itu menghindari sebab yang membuat dia masuk ke dalam dosa besar itu. Karena kalau tidak dihindari nanti berulang. Dia sudah tobat, nyesel. Tapi karena sebabnya nggak dihindari, nanti akan bisa berpeluang kembali lagi. Maka di antara ciri tobat nasuha itu dia meninggalkan sebab yang menyebabkannya, yang membuatnya menjadi dosa besar itu. Nah, jadi sepanjang orang yang dosa besar itu mau bertobat nasuha, maka Allah Maha Pengampun. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita tahu tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah SWT. Dosa syirik yang disebutkan tidak terampuni itu adalah apabila selama masa hidupnya dia tidak pernah bertobat dari dosa syirik itu. Jadi kalau ada orang yang pernah syirik, misalnya di masa lalu dia melakukan kesyirikan, lalu sekarang dia mengerti bahwa itu syirik, lalu akhirnya dia bertobat pada Allah SWT, dia tinggalkan kesyirikan itu, maka Allah tetap bisa mengampuni dosa hamba meskipun telah melakukan kesyirikan, apabila hamba ini mau meminta ampunan kepada Allah SWT. Jadi kalau dosa syiriknya itu dengan meminta ampunan pada Allah, maka dia sudah akan bisa diampuni. Tapi kalau kemudian sampai akhir hayatnya orang ini syirik dan tidak meminta ampunan pada Allah, orang seperti ini yang tidak akan diampuni karena tidak pernah minta ampunan pada Allah SWT. Tetapi kalau misalnya ada orang berlaku maksiat ya, yang bukan syirik, ada orang melakukan, kita ini kan mana ada manusia yang tidak pernah maksiat ya Bapak-Ibu sekalian. Semua kita dalam hidup kita sehari-hari ini pernah maksiat. Pernah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Itu pernah, semua dari kita pernah. Kemaksiatan kecil yang kita lakukan itu ya, itu kita semuanya pernah melakukannya. Kalau ulama-ulama zaman dulu, maksiatnya itu halus, tidak kayak kita zaman sekarang. Kalau kita zaman sekarang itu ya maksiatnya nggak halus. Kalau ulama-ulama kita zaman dulu itu, mereka mengatakan maksiat itu ya, itu dengan kemaksiatan yang sangat halus. Halus itu apa? Contohnya misalnya, Imam Al-Ghazali suatu ketika menangis, ketika selesai sholat subuh masih menangis ketika ditanya, mengapa Imam engkau menangis? Karena tadi malam aku tidak sempat bangun untuk sholat malam. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, hanya gara-gara tidur sampai subuh, yang kemudian dia nggak sempat bangun malam itu sebuah kemaksiatan. Itu yang saya sebut sebagai kemaksiatan yang halus. Seorang ulama salaf, ketika menjumpai tali terompahnya itu lepas, itu dia mengatakan, apakah aku baru saja melakukan kemaksiatan sehingga tali terompahku lepas? Lah mana mungkin kalau kita bayangkan ya, mana mungkin ulama-ulama zaman dulu itu melakukan kemaksiatan seperti yang kita bayangkan sekarang. Nah, tentu kemaksiatannya berbeda, tidak kayak kita ini gitu ya. Jadi kalau orang ada yang pernah melakukan kemaksiatan, lalu kemudian dia juga punya banyak amal, maka innal hasanat yudhibnas sayyi'ah. Kebaikan-kebaikannya itu akan bisa mengurangi keburukan-keburukannya. Kalau dia belum sempat bertobat, tapi dia punya cadangan amal soleh yang banyak, maka cadangan amal solehnya itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan yang pernah dilakukan. Tapi kalau dosa syirik, sebanyak apapun amalnya dia, lalu kemudian dia nggak pernah bertobat atas dosa syiriknya itu, maka itu tidak akan pernah diampuni. Lalu sadar, lalu bertobat pada Allah, maka Allah mengampuni hambanya yang bertobat. Nah ini tetap terampuni sepanjang dia mau bertobat. Tapi kalau sampai akhir hayat tidak mau bertobat, Allah tidak mengampuninya untuk dosa syirik. Ya. Nah kalau untuk dosa-dosa kemaksiatan,
apakah kita terampuni apa tidak, seandainya belum sempat tobat sudah mati, maka tergantung dari cadangan amal kebaikan kita. Kalau kita punya cadangan amal kebaikan, maka cadangan amal kebaikan kita itu akan mengurangi atau menutupi dosa-dosa kita di masa hidupnya. Tapi kalau minus, ya tentu nggak mencukupi gitu ya. Maka oleh karena itu, kalau pertanyaan tadi adalah apakah kalau ada di antara anggota keluarga itu dosa besar, itu kemudian tidak bisa ke surga, tentu bisa asalkan orang yang tobat, yang dosa besar ini bertobat kepada Allah SWT dengan tobat nasuha. Dia tetap satu keluarga bisa masuk ke dalam surganya Allah SWT, sekeluarga itu, walaupun ada yang dosa besar, asalkan yang dosa besar ini melakukan tobat nasuha. Kemudian yang ketiga tadi, apabila satu pasang suami istri, lalu kemudian ada sesuatu ya, yang kalau konflik, ada masalah, kemudian misalnya pasangannya tidak suka atau tidak mau gitu diajak membicarakan itu, jangan ngomongin itu lagi gitu ya, awas kalau ngomongin itu lagi, misalnya semacam itu. Nah tentu saja ini kaitannya adalah kaitan manajemen dalam kehidupan berumah tangga ya, bagaimana manajemen komunikasinya, bagaimana manajemen konfliknya, bagaimana mereka itu bisa menyelesaikan semua persoalan dengan sebaik-baiknya. Tapi pondasi dari manajemen itu semuanya adalah tetap pondasi spiritualitas, yaitu kedekatan kepada Allah SWT. Jadi kayak apapun manajemen kita gunakan, kalau suami dan istri jauh dari Allah SWT, sulit menyelesaikan di antara mereka. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa mengikatkan hati antara suami dan istri. Suami dan istri itu nggak akan bisa terikat hatinya kalau tidak diikatkan oleh Allah SWT. Maka mendekatkan diri pada Allah SWT itu adalah cara agar kemudian suami dan istri itu bisa berdamai. Tidak banyak tengkar, tidak banyak konflik. Ya tetap ada konfliknya, tapi nggak banyak dan mudah untuk menyelesaikan konflik. Itu kalau orang-orang yang dekat dengan Allah SWT. Makanya sebagian ulama kita itu menggambarkan hubungan suami istri itu dengan Allah SWT dan hubungan suami istri di antara mereka itu kayak segitiga gini. Jadi segitiga begini, puncaknya di sini adalah Allah SWT, lalu ujung bawah sini itu adalah suami, ujung bawah sini adalah istri. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau bentuk segitiga begini, maka kalau suami dan istri itu dekat dengan Allah SWT, maka jarak di antara mereka dekat. Tapi kalau suaminya jauh dari Allah, istrinya jauh dari Allah, maka jarak di antara mereka berdua itu juga jauh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di antara suami dan istri itu merasakan ketidaknyamanan berkomunikasi, ngobrol nggak enak, ngobrol nggak nyaman, suasananya perang, suasananya bertengkar terus gitu ya, itu jauh jarak di antara mereka, maka masing-masing mengevaluasi sejauh apa jarak mereka dari Allah SWT. Kalau suami yang dekat dengan Allah, istri yang dekat dengan Allah SWT, Allah dekatkan hubungan di antara mereka. Kalau suaminya jauh dari Allah, istrinya jauh, bertengkar terus, berantem terus, tidak pernah ada akurnya, tidak pernah ada kompaknya, karena masing-masing jauh dari Allah SWT. Nah ini caranya ya Bapak-Ibu sekalian, tentu ada cara-cara evaluasi spiritual, bagaimana caranya agar kita semuanya bisa mendekatkan diri pada Allah, itu sebagai pondasi. Setelah itu kemudian belajar bagaimana manajemen konflik, bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana cara mengemukakan keinginan ya, cara ngomong itu diperhatikan. Suami ngomong sama istrinya, istri ngomong sama suaminya itu dengan cara yang baik, dengan cara yang disenangi oleh pasangan. Itu perintah Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaknya kamu bergaul dengan pasangan kalian itu dengan cara yang baik, yang disenangi oleh pasangan. Nah, oleh karena itu tidak asal ngomong ya ketika interaksi sehari-hari, tapi ngomonglah yang baik yang disenangi oleh pasangan. Antara suami dan istri sama, suami ngomong yang baik kepada istrinya, istri ngomong yang baik kepada suaminya, yang disenangi oleh masing-masing dari mereka. Ini cara supaya kemudian bisa menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Begitu Pak Iwan, masih adakah yang lain? Masih Pak Sah, ini yang pertama adalah tentang keluarga yang dikumpulkan di dalam surga itu sampai generasi ke berapa, generasi ke atas atau dan generasi ke bawahnya. Terus yang kedua itu ingin bertanya tentang keutamaan para habib ya. Apakah keturunan Habib ya, keturunan Nabi, keluarganya adalah sebab dalil yang dibahas pada kesempatan kali ini. Nah, itu Pak Sah, monggo. Oke, kalau di kitab tafsirnya Ibnu Katsir itu tidak ditemukan ya penjelasan mengenai sampai berapa generasi itu nggak ada. Intinya adalah keluarga. Jadi keluarga ke atas, keluarga ke bawah. Sehingga siapapun yang masuk dalam kategori keluarga itu, maka dia bisa berkumpul bersama-sama. Jadi kalau misalnya kita berkumpul dalam satu coupling keluarga gitu ya, itu kemudian kita akan bertemu dengan
anggota-anggota keluarga kita, jalur ke atas maupun jalur ke bawah. Di tafsir yang Ibnu Katsir tidak diberi penjelasan tentang batas. Kemudian kalau keutamaan para habaib yang mereka itu punya sanad kepada Nabi SAW, memang jalurnya Nabi SAW itu ya, anak keturunannya Nabi SAW itu memang sepanjang memang itu sahih, artinya benar-benar menjalurnya itu kepada Nabi SAW, itu memang memiliki keutamaan sebagai bagian dari anggota keluarganya Nabi SAW yang mendapatkan keutamaan. Nah, tentu itu keutamaan yang terpisah ya, berbeda. Yang kita omongin ini tadi, ini adalah orang pada umumnya, asalkan orang itu beriman, orang itu soleh, orang itu dia sabar, maka mereka semuanya bersama anggota keluarganya itu bisa masuk ke dalam surganya Allah dengan derajat yang paling tinggi yang berhasil diraih oleh salah satu dari mereka. Nah, kalau para habaib itu memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan orang pada umumnya, disebabkan oleh karena mereka itu adalah keturunan Nabi SAW. Begitu ya, Pak Iwan, silakan kalau ada masih ada yang lainnya. Oke, satu lagi nih Pak Cah. Pertama adalah bagaimana dengan keluarga yang tidak punya anak keturunan, sementara mereka ini keimanannya dan kesalehannya masih belum standar lah kira-kira begitu. Nah, kan ada orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Berarti nggak sabar ini ya. Monggo Pak Cah, ini dua yang tersisa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kalau sabar itu ya, itu adakah batasan sabar gitu. Jadi sebetulnya sabar itu nggak ada batasnya, cuma berbeda bentuknya. Jadi sabarnya orang kaya beda dengan sabarnya orang miskin. Nah, itu beda bentuk ya. Sabarnya orang yang sendirian beda dengan sabarnya orang yang berumah tangga. Sabarnya orang yang posisinya tinggi beda dengan orang yang sabarnya posisi rendah gitu. Misalnya bawahan dengan atasan, kesabarannya berbeda-beda. Jadi yang berbeda itu hanya bentuk kesabarannya. Jadi ketika misalnya dalam situasi negara itu aman ya, aman, tentram seperti kita ini, secara umum kita ini aman ya, tidak dalam situasi perang militer gitu. Secara umum kita itu aman. Sabar kita itu beda dengan ketika misalnya zaman penjajahan ya, kakek moyang, nenek moyang kita itu hidup dalam penjajahan Belanda, lalu mereka dijajah, maka kesabaran kita berbeda. Jadi sabarnya orang yang dijajah itu adalah dalam bentuk melawan, seperti bangsa Palestina dijajah oleh Israel, maka sabarnya mereka itu melawan penjajah. Sabarnya bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda adalah melawan penjajah. Itu kesabaran ketika di masa penjajahan. Nah, sedangkan setelah masa kemerdekaan, sabarnya itu adalah membangun, masa-masa membangun kebaikan di negara kita. Nah, itu yang dimaksud dengan sabar itu ya. Itu lebih tepat kita memaknai bahwa sabar itu berubah-ubah bentuknya, tergantung situasi dan kondisi. Tetapi sesungguhnya tidak ada sabarnya. Dalam semua hal kita tuh sabar. Makanya para ulama juga mengatakan sobru fi ta'atillah, sobru anil ma'asi, sobru indal masoib. Jadi sabar dalam ketaatan kepada Allah. Taat, ketika untuk taat, kesabarannya adalah terus-menerus dalam ketaatan. Menjaga diri dalam ketaatan, itu sabar dalam ketaatan. Lalu ada sabar di dalam kemaksiatan. Yang dimaksud sabar dalam kemaksiatan itu bukan maksiat terus-menerus, bukan. Tapi sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Lah bentuknya beda kan? Jadi dalam taat, dalam maksiat, dua-duanya ada sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam kemaksiatan. Tapi bentuknya beda. Kalau terhadap ketaatan, sabarnya berarti istiqomah, terus-menerus melakukan ketaatan. Kalau sabar terhadap kemaksiatan artinya kita sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Kadang-kadang untuk maksiat itu kita mau sabar, lah yang lainnya melakukan kok masa aku enggak gitu ya. Yang lainnya aja begitu masa aku enggak gitu. Yang lainnya maksiat, lalu dirinya enggak, itu ujian. Yang kalau dia enggak sabar, akhirnya ikut maksiat. Teman-teman aja maksiat, aku ikut maksiat, itu orang enggak sabar. Kalau melakukannya. Nah, misalnya gitu ya. Ini sabar yang dimaksudkan di situ. Tadi sebelumnya apa Pak Yon? Pertanyaan sebelumnya tadi? Sebelum kesabaran tadi? Tentang keluarga yang tidak punya anak. Tidak punya anak ya? Oh ya, masih. Oke.
Bapak Ibu sekalian, anak itu satu sisi adalah karunia Allah SWT, tapi sisi yang lainnya juga adalah ujian. Jadi anak itu adalah dia pemberian dari Allah, amanah dari Allah, dia adalah min fadli Rabbi, pemberian dari Allah SWT, juga zinah itu adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi di sisi yang lainnya, anak adalah fitnah, anak adalah adu, bahkan dalam kesempatan yang lainnya ya. Maka termasuk ketika tidak punya anak, itu adalah bagian dari ujian dari Allah SWT kepada kita semuanya. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak punya anak, tentu saja dia tidak bisa mendapatkan pahala yang disebabkan oleh karena anak. Contohnya begini, kalau saya punya anak, saya berpeluang untuk mendapatkan pahala disebabkan oleh karena anak saya. Misalnya, anak saya anak soleh, lalu mendoakan orang tuanya, maka dia amal jariah. Meskipun saya sudah mati, anak saya beramal soleh, maka pahala amal soleh anak saya itu masuk ke saya. Itu pahala yang disebabkan oleh karena saya punya anak. Nah, kalau saya tidak punya anak, misalnya ada seseorang misalnya nggak punya anak, maka berarti dia tidak bisa mendapatkan pahala yang seperti ini. Ya, dia tidak ada yang mendoakan dari segi anaknya, tapi kan masih banyak amal-amal yang lainnya. Artinya, anak bukan satu-satunya sebab yang membuat kita masuk ke dalam surganya Allah SWT. Semua amal-amal soleh manusia itu adalah bagian dari sarana untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah SWT. Jadi apapun bentuknya, termasuk kalau kita lihat dalam hal pengampunan. Jadi kalau kita punya anak, maka anak kita memintakan ampun kepada kita. Orang tuanya mati, dimintakan ampunan, didoakan, dimintakan ampunan gitu ya. Maka itu diistijabah oleh Allah SWT. Doanya anak soleh. Tapi kalau kemudian misalnya nggak punya anak, maka tentu kita tidak bisa ada anak yang mendoakan. Tapi kan ada orang lain yang mendoakan. Ada tetangga mendoakan, ada kerabat-kerabat mendoakan, ada teman-teman mendoakan. Para ulama mengatakan, setiap kali kita berdoa, Rabbana Allahumma gfir, misalnya ya, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Setiap kali kita berdoa seperti itu, maka ini pahala doa ini dan dampak dari doa ini mengalir kepada semua orang yang hidup maupun yang mati. Ya, jadi misalnya pasangan suami istri nih masih hidup, dia orang beriman, maka dia mendapatkan limpahan pahala dan kebaikan dari doanya orang-orang beriman lainnya. Yang ketika kita berdoa, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Wal muslimina wal muslimat. Orang-orang muslim laki-laki dan perempuan. Al ahya'i minhum wal amwat. Baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Itu semuanya dapat. Yang sudah mati dapat, yang masih hidup dapat. Yang punya anak dapat, yang tidak punya anak dapat. Jadi bedanya adalah kalau kita dikarunia anak, alhamdulillah, bersyukur, tapi uji ada orang tua yang justru bisa mendapatkan urusan berat nanti di hadapan Allah SWT disebabkan oleh karena anaknya, karena tidak mendidik anaknya. Tapi kalau orang tidak dikarunia anak, berarti dia ringan urusan tentang anak itu nanti di hadapan Allah SWT karena tidak diberi itu. Tapi siang lainnya dia tidak mendapatkan peluang untuk didoakan anaknya sebagai pahala amal soleh. Tapi dia bisa mendapatkan pahala dari amal-amal yang lainnya. Semua amal kebaikan dia, semua perbuatan baik dia, termasuk doanya dari orang-orang beriman, semuanya masuk ke dalam dirinya. Kalau sekarang kita berdoa, ya nanti kita akhiri dengan doa, lalu doanya Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, misalnya, maka doa kita ini sampai juga kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, kalau mereka itu orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, semuanya dapat dari doa yang kita lantunkan itu meskipun dia tidak punya anak. Dia tetap mendapatkan kiriman doa terus-menerus dari orang-orang yang berdoa, orang-orang beriman yang berdoa di sepanjang zaman. Begitu ya, Bapak-Ibu sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon dimaafkan atas segala yang tidak berkenan. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kebaikan pada kita semuanya, sehingga keluarga kita bisa menjadi keluarga yang bervisi surga, bisa meraih surga tertinggi dari Allah SWT, dan kita semuanya termasuk orang-orang yang berbahagia, beruntung, selamat, dunia hingga akhirat. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir, dan kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak Cah atas tausiahnya pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Marilah kita bersama-sama ya, Bapak Ibu sekalian, menghimpun kekuatan kita, menghimpun modal-modal yang ada dalam keluarga kita, ya, untuk meraih surga Allah SWT. Semoga kita saling bisa mengingatkan ya dalam hal keimanan, dalam hal ketaatan, dalam hal kesalehan ya, dan juga dalam hal kesabaran. Nah, semoga dengan ketiga hal itulah kita surga oleh Allah SWT. Nah, kajian pada satu pagi ini sebagai salah satu cara ya Bapak-Ibu sekalian untuk kita bisa saling mengingatkan menuju surga Allah SWT. Baik Bapak-Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian pagi ini. Pekan depan insya Allah mohon untuk tetap bersabar ya untuk mengikuti kajian kita setiap pagi. Dari saya kurang maaf, kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Kami share grup yang sudah ada insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku jaluk nih, mohon cari aku ke kudu. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz, matur nuwun sedaya. Adem di sini. Hah? Adem. Absen ya. Sudah tak lihat tadi. Ya, sudah tak lihat tadi. Wah, ini dari Magetan. Adem. Aduh, ya. Sip. Alhamdulillah. Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tengok keluarga ya. Wah, Ya, seneng ya. Sehat. Ya. Itu lancar nih pakai Zoom, mantap Zoom-nya. Oh iya. Oh iya. Oh, Alhamdulillah. bagus, enak. Lancar di pegunungan ya.